Selamat siang untuk kita semua. Saya Nur Hayati Sitinjak dengan NIM 221F 10100 Prodi PLB kelas 22A dengan UAS mata kuliah Pendidikan Anak Tunadaksa Cerebral Palsy dengan dosen pengampu Ibunda Sugihartati SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang cerebral palsy yang dimana mencakup pengertian, klasifikasi, jenis penyakit, dan identifikasi. Saya langsung mulai aja pembahasannya. Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang dan paling sering terjadi sebelum lahir. Tanda dan gejala muncul selama masa bayi atau prasekolah. Secara umum, cerebral palsy menyebabkan gangguan gerakan yang berhubungan dengan refleks yang berlebihan, kelenturan atau kelenturan badan dengan badan, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak sengaja, berjalan tidak stabil, atau kombinasi dari semuanya. Orang dengan cerebral palsy dapat mengalami masalah saat menelan dan umumnya memiliki ketidakseimbangan otot mata, di mana mata tidak fokus pada objek yang sama. Mereka juga telah mengurangi rentang gerak di berbagai sendi tubuhnya dikarenakan kekakuan otot. Penyebab cerebral palsy dan pengaruhnya terhadap fungsi sangat bervariasi. Beberapa orang dengan cerebral palsy bisa berjalan normal, sementara yang lain membutuhkan bantuan. Beberapa orang memiliki cacat intelektual, tetapi yang lain tidak. Epilepsi, kebutaan, atau tuli juga bisa terjadi. Cerebral palsy adalah gangguan seumur hidup. Tidak ada obatnya, tetapi perawatan dapat membantu meningkatkan fungsi tubuh. Faktor resiko cerebral palsy. Ada sejumlah faktor yang dikaitkan dengan peningkatan risiko cerebral palsy, antara lain kesehatan ibu, infeksi tertentu atau paparan racun selama kehamilan dapat secara signifikan meningkatkan risiko cerebral palsy pada bayi. Peradangan yang dipicu oleh infeksi atau demam dapat merusak otak bayi yang sedang berkembang.
Cytomegalovirus. Virus yang umum ini menyebabkan gejala seperti flu dan dapat menyebabkan cacat lahir jika seorang ibu mengalami infeksi aktif pertama selama kehamilan. Campak Jerman atau rubella. Infeksi virus ini dapat dicegah dengan vaksin. Herpes. Infeksi ini dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, mempengaruhi plasenta. Sipilis. Ini adalah infeksi bakteri menular. Atau seksual. Toxoplasmosis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit yang ditemukan pada makanan, tanah, dan kotoran kucing yang terkontaminasi. Infeksi virus Zika. Infeksi ini menyebar melalui gigitan nyamuk dan dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. Infeksi intrauterin. Ini termasuk pada infeksi plasenta atau selaput janin. Paparan racun. Salah satu contohnya adalah paparan metil merkuri. Kondisi lain yang mempengaruhi ibu yang dapat sedikit meningkatkan resiko cerebral palsy termasuk masalah tiroid, preeklamsia, atau kejang. Penyakit bayi. Penyakit pada bayi baru lahir yang dapat sangat meningkatkan resiko kondisi ini seperti bakteri meningitis. Infeksi bakteri ini menyebabkan peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Encephalitis virus. Infeksi virus ini juga menyebabkan peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit kuning yang parah atau tidak diobati. Penyakit kuning muncul sebagai kulit yang menguning. Kondisi ini terjadi ketika produk sampingan tertentu dan sel darah bekas tidak disaring dari aliran darah.
pendarahan ke otak. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh bayi yang mengalami stroke dalam kandungan atau dalam masa pada awal bayi. Faktor kelahiran dan kehamilan. Faktor kehamilan dan kelahiran. Faktor kehamilan atau kelahiran tambahan yang terkait dengan peningkatan resiko yang tinggi, tambahan yang terkait dengan peningkatan resiko penyakit ini meliputi berat badan lahir rendah. Bayi yang beratnya kurang dari 2,5 kg beresiko lebih tinggi terkena palsi cerebral. Resiko ini meningkat seiring turunnya berat badan lahir. Bayi kembar. Resiko palsi cerebral meningkat dengan jumlah bayi yang berbagi rahim. Resiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kelahiran pada prematur dan berat badan lahir rendah. Jika satu atau lebih bayi meninggal, maka resiko cerebral palsy pun meningkat. Lahir prematur. Bayi yang lahir prematur memiliki resiko lebih tinggi terkena cerebral palsy. Palsi cerebral. Semakin dini bayi lahir, semakin besar resiko cerebral palsy. Gejala cerebral palsy. Tanda dan gejala penyakit ini dapat sangat bervariasi dari orang ke orang. Cerebral palsy dapat memengaruhi seluruh tubuh atau terbatas. Terutama pada satu atau dua anggota badan atau satu sisi tubuh. Umumnya, tanda dan gejala cerebral palsy ini termasuk masalah dengan gerakan dan koordinasi, bicara dan makan, perkembangan, dan masalah lainnya. Gejala pada gerakan dan koordinasi.
otot kaku dan refleks berlebihan, kelenturan, gangguan gerakan yang paling umum. Variasi dalam tonus otot seperti terlalu kaku atau terlalu terkulai. Otot kaku dengan refleks normal, kekakuan, kurangnya keseimbangan koordinasi otot atau ataksia, tremor atau gerakan yang tak sabar atau tersentak-sentak, lambat menggerakkan menggeliat, menyukai satu sisi tubuh seperti hanya meraih satu tangan atau menyeret kaki sambil merangkak. Kesulitan dengan keterampilan motorik halus seperti mengancingkan pakaian atau mengambil peralatan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tunadaksa cerebral palsy atau cerebral palsy, yang dimana cerebral palsy ini adalah anak yang menderita kekakuan pada otot atau sendi-sendi dan tulang, sehingga mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa. Ada yang pergerakan tremor atau lambat, ada juga yang selalu mengeluarkan ngences. Nah, ini adalah anak penderita cerebral palsy. Dan cerebral palsy ini juga tidak sama seperti anak pada umumnya yang tidak dapat bergerak dengan leluasa. Maka butuh mereka bantuan supaya mereka bisa melakukan aktivitas. Yang cerebral palsy ini jarang ya bisa melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi cerebral palsy ini bisa juga mandiri. Jadi mereka itu memiliki keterlambatan dalam bergerak, kesusahan dalam mengancingkan pakaian, juga berjalannya lambat atau menyukai satu sisi pada tubuhnya atau meraih dengan satu tangan dan cenderung menyeret kaki. Itulah tunadaksa yang dimana ini adalah membahas tentang cerebral palsy atau cerebral palsy yang mengalami gangguan pada sendi-sendi otot dan tulang, motorik pergerakannya. Dan ini bisa disebabkan oleh sama halnya seperti penyebabnya itu ada 3, yaitu prenatal atau di dalam kandungan, kemudian ada perinatal
atau setelah kelahiran dan postnatal. Prenatal, perinatal, postnatal. Prenatal itu sejak dalam kandungan, kemudian pasca kelahiran, dan setelah kelahiran. Di mana cerebral palsy ini karena disebabkan oleh virus seperti campak Jerman atau rubella, terkena virus dari kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Demikianlah pembahasan saya kali ini mengenai tunadaksa cerebral palsy. Mohon maaf apabila banyak kurang dalam penjelasan materi ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.